membeli baju jelang Lebaran merupakan kebiasaan yang sudah mengakar di Indonesia sejak lama. Yang agak berbeda nih dari beberapa tahun terakhir, kini tradisi belanja Lebaran juga banyak dilakukan secara online di loka pasar atau e-commerce. Nah, menurut hasil survei Jakpat tahun 2022, aktivitas belanja online meningkat pada pekan ketiga bulan Ramadan. Lalu bagaimana nih prediksinya untuk tahun 2023 ini? Dan bagaimana pakar ekonom melihat tren perilaku belanja online saat Ramadan dan jelang Lebaran? Yuk kita diskusikan bersama dengan peneliti Indef Nailul Huda. Selamat sore Pak Nailul. Selamat sore Mbak Mercy. Terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio Network sore hari ini Pak. Sama-sama Mbak. Baik Pak Nailul, aktivitas belanja masyarakat biasanya mulai meningkat nih jelang momen Idul Fitri. Apakah transaksi e-commerce bakal naik juga nih saat Ramadan jelang Lebaran tahun 2023 ini? Ya Mbak, kita mungkin akan mulai dulu dari perubahan perilaku konsumsi ya. Dimana memang ketika Ramadan dan mendekati Lebaran itu pasti untuk berbelanja dimanapun baik offline maupun online itu meningkat gitu. Nah, kondisi yang dalam 2 tahun terakhir ini adalah kalau kita catat terjadi pandemi nih ketika Lebaran gitu kan, dimana memang ketika pandemi ini masyarakat mengubah lagi perilaku konsumsinya dari offline ke online. Nah akhirnya memang tadi seperti ya tadi survei yang tadi Mbak Mercy sampaikan bahwa ada peningkatan untuk belanja di e-commerce di tahun 2022 dan peningkatan signifikan. Dan itu terjadi di tahun 2020, 2021 dan 2022 gitu kan. Nah karena memang saat itu restriksi untuk pergi ke mall dan sebagainya itu kan memang terjadi gitu kan ya. Nah tahun ini kalau saya lihat Mbak Mercy ya, ini memang masih akan ada peningkatan untuk belanja baju dan sebagainya via e-commerce atau online gitu kan. Tapi nggak akan setinggi tahun lalu gitu, karena bisa kita lihat mall-mall sudah buka dan sebagainya, orang akan cenderung untuk kembali lagi untuk berbelanja secara offline. Walaupun memang pasti akan ada peningkatan, tapi nggak akan setinggi tahun lalu. Oke, kalau tahun-tahun lalu tuh naiknya bisa berapa persen tuh Mas Pak Nailul? Ya kalau kita lihat transaksi untuk di tahun lalu ya, tahun lalu itu kan kenaikannya cukup signifikan ya Mbak. Kalau kita lihat di pasar e-commerce secara total pun kenaikannya itu 40% gitu kan. Itu untuk tahun lalu. Tapi kalau untuk Ramadannya sih saya rasa sih itu nggak akan jauh beda sih Mbak. Jadi kayak semacam ya mungkin 30-35%. Nah prediksi kemarin ya. Tapi mungkin tahun ini nggak akan setinggi tahun lalu sih sebenarnya. Mungkin 10% begitu ya Mas ya? Ya akan lambat pertumbuhannya Mbak. Baik, sebenarnya apa sih Mas faktor yang paling mempengaruhi konsumen untuk berbelanja secara online? Yang pertama adalah sudah pasti karena masyarakat kita kan price oriented consumer. Price oriented. Jadi, ya, harga sangat berpengaruh nih ya Mas ya. Iya dong, makanya kan banyak diskon kan. Betul. Nah itu tidak bisa dipungkiri memang kalau kita bilang bahwa ya faktor harga mempengaruhi. Terus yang kedua adalah kalau kita berbicara mengenai faktor belanja di e-commerce gitu kan, itu masalah ya user experience juga. Jadi ketika kita belanja di online gitu kan, nah ketika ada experience yang baru untuk belanja di online, maka orang itu akan lebih cenderung untuk menggunakan yang online. Nah makanya ini kan user experience baru yang ada salah satu media sosial yang menawarkan e-commerce gitu kan. Nah ini ada kan, nggak usah sebut mereknya ya, tapi itu ada media sosial itu dan itu menawarkan user experience yang baru gitu. Dan itu nampaknya akan jadi sangat booming sekali untuk tahun ini. Trennya apakah akan ke sana Mas? Sosial media kayaknya akan mulai berjualan juga nih menawarkan jasa e-commerce. Kan sudah ya Mbak ya. Ya, akan diikuti gitu oleh yang lain-lainnya. Ini kan satu nih ya Mas yang saat ini lagi booming gitu. Yang pasti yang dari yang gambarnya kamera itu sudah ada juga kan. Itu kan sudah ada juga gitu. Nah memang
Kalau yang lainnya, kalau yang saudaranya yang gambarnya kamera itu memang sudah ada, tapi nggak semasif yang gambar Betul. kamera itu. Nah, Mhm. tapi masalahnya adalah yang baru ini, yang dari China itu, dia menawarkan sesuatu yang baru di mana ada live-nya gitu kan. Jualan Oke. baju live gitu kan, itu kan user experience yang baru juga gitu. Jadi kayak Mhm. semacam, ya ini bakalan jadi nilai lebih bagi media sosial tersebut gitu. Baik, ini akan sustainable atau hanya hype sementara sih sebenarnya Mas belanja online sekaligus dengan adanya live Hmm. streaming? Sebenarnya kan ini kan temporer aja sih Mbak ya. Jadi kalau ada Mhm. yang baru pasti akan beralih ke sana lain lagi gitu, beralih ke Mhm. hal yang lain gitu. Misalkan nantinya mungkin ada perusahaan yang dia menawarkan berbelanja online secara virtual gitu. Maksudnya Oh, oke. kita bisa memakai alat VR atau AR gitu kan, yang Oke. dia berbelanja baju dengan menggunakan itu mungkin bisa Mhm. jadi kedepannya seperti itu. Jadi kayak semacam pasti akan inovasi itu akan ke depan. Tapi untuk saat ini hype-nya akan dia berjualan baju secara berjualan barang lah ya, baju dan sebagainya itu secara online gitu. Dan sebenarnya Oke. itu juga sudah dilihat juga oleh salah satu e-commerce kita gitu kan. Mhm. E-commerce luar juga udah menggunakan fitur yang sama. Tapi karena mungkin ya lebih mudah penggunaannya dari sisi media sosial dan sebagainya, Mhm. itu bisa jadi ya yang toko e-commerce ini kalah bersaing gitu kan. Jadi Oke. yang saya rasa bakal kedepannya akan seru nih Kak. Wah, kalau saya nih misalkan sebagai pelaku UMKM, pedagang, apakah bisa menggunakan strategi ini nih untuk berjualan supaya produk saya laku di bulan Ramadan nanti, jelang Idul Fitri? Bisa nggak? Oke, ini justru harus diikuti ya trennya ya Mas ya, supaya ikut hype yang terjadi. Bisa sangat memungkinkan sekali sih, dan memang Mhm. kalau kita ingin berkecimpung di dunia digital kan kita kan harus mengikuti perkembangannya gitu kan. Baik. Ketika perkembangannya dia mungkin omni channel, ya bisa mungkin dibuka omni channel dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang live berjualan seperti itu, secara live itu ya mungkin sebagai orang yang harus mengikuti perkembangan zaman juga harus menuju ke sana juga. Tapi walaupun itu nggak harus gitu ya, tapi Mhm. untuk lebih meningkatkan user experience mungkin bisa ke sana gitu, arahnya gitu. Jadi kayak semacam, Mhm. saya rasa sih pasti akan inovasi ini akan tetap berkembang sih Mbak, karena Baik. konsumen kita tuh mesti memerlukan sesuatu inovasi yang baru lah. Hmm, baik. Apa saja sih Mas yang saat ini dibutuhkan investor untuk perkembangan, untuk mengembangkan e-commerce lokal Indonesia? Sekarang nih investasi di e-commerce masih seksi nggak sih Mas untuk Hmm. investor? Kalau saya pribadi sih masih Hmm. sangat potensial ya, Mhm. sangat potensial, karena kalau kita lihat konsumen, masyarakat kita ini kan consumer behavior kan, consumer behavior itu kan tinggi sekali. Terus Mhm. kemudian kalau kita lihat pangsa pasarnya juga masih besar dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian juga produknya kan juga dari lokal juga masih banyak dan Ya. sebagainya gitu kan. Tapi Mhm. masalah data tangannya adalah ya ini perlu modal yang besar juga, karena jujur Mhm. saja karena karakteristik masyarakat kita yang price oriented consumer, ya pasti Perang akan harga. jor-joran perang harga itu nggak akan bisa dihindari gitu, dan itu bahkan masih terjadi sampai saat ini, di mana Mhm. yang tadi itu yang live itu sama yang lainnya juga bersaing dengan harga, diskon ongkir dan sebagainya. Itu Mhm. yang jadi catatan sih sebenarnya, kalau mau masuk ke sini ya memang modalnya juga harus kuat gitu. Baik, beberapa waktu lalu kita dengar beberapa kali ada gelombang PHK, Mas, termasuk toko oranye dan toko ijo yang menjadi leading Ya. e-commerce di Indonesia. Ini karena itu kah, Mas, masih harus bakar uang untuk bisa menarik masyarakat tetap berbelanja online, Mas? Ya, sebenarnya itu kan bakar uang itu kan strategi gitu kan, dan Mhm. memang kalau bisa saya bilang bahwa itu bukan strategi yang tepat untuk menuju sustainability. Mhm. Makanya ketika ada eh, istilahnya layoff gitu ya, layoff itu Mhm. sebenarnya yang saya harapkan sebagai pengamat itu adalah ya mereka bisa memberikan compensate Mhm. layoff ini kepada performa dari perusahaan gitu. Mhm. Jadi saya rasa sih kita mungkin akan menunggu gitu ya, apakah dari layoff ini bisa mengefisiensikan sistem perusahaan dan sebagainya gitu. Karena saya lihat Mhm. memang kan tujuannya ke situ kan. Dan Ya. itu kalau nggak saya ingat ya, Mhm. yang toko oren itu untuk induknya itu sudah mengalami perbaikan gitu kalau salah. Karena Hmm. jujur aja Mbak, biaya marketing itu tinggi banget gitu kan. Ya, ya. Biaya marketing proposisi itu tinggi sekali gitu. Jadi memang
saya bilang ya seharusnya memang harus dikurangi, dan Hmm, kita kan pinginnya kan perusahaan ini kan sustain kan, betul. bukan besar kan. Sustain itu yang sebenarnya harus dicapai oleh masing-masing perusahaan. Baik, tidak hanya e-commerce dan perusahaan digital melakukan PHK, Ya, tapi ada banyak juga industri seperti tekstil ya. yang layoff karyawan dan lain-lain. Apakah ini mempengaruhi, Mas, kemampuan masyarakat untuk belanja lebih banyak di periode Ramadan ini? Mengingat sekarang juga platform-platform online nih, Mas, sudah mengenakan biaya platform yang membuat harga lebih mahal. Hmm. Nah, ini gimana menurut Ya, Mas Nailul? iya pasti akan berpengaruh sih Mbak. Ketika Hmm, banyak PHK dan sebagainya, otomatis kan konsumsi agregat kan sebenarnya kan berkurang gitu kan, bisa berkurang gitu kan. mm-mm, Terus kemudian ada biaya platform dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi permintaan gitu. Nah, tapi masalahnya adalah ya masih akan tetap tinggi. Kenapa sih masih akan Oke. tetap tinggi, tapi Mm-mm. masih akan tetap tumbuh, tapi nggak akan setinggi pada 3 periode yang lalu, 3 tahun yang Oke. lalu gitu. Mm-mm. 2020, 2021, 2022 itu merupakan periode yang sangat tinggi sekali untuk Mm-mm. orang-orang itu berbelanja via e-commerce, karena memang Mm. di push sama Mm. COVID juga gitu kan. Ya, ya. Nah, ini yang saya rasa sih akan tetap tumbuh, tapi nggak akan setinggi tahun lalu sih Mbak, kalau menurut saya. Baik. Nah, bagaimana nih Mas Nailul Huda juga menanggapi banyaknya kecanduan belanja online atau berbelanja secara impulsif nih dari masyarakat. Di satu sisi mungkin ini bagus ya Mas buat perekonomian, Ya, tapi ya. menurut Mas Nailul Huda gimana nih? Ya, Hmm, saya setuju banget Mbak, kalau itu pada sisi memang bagus sekali, dan ketika mereka membeli barang-barang yang dari dalam negeri, itu akan bisa menimbulkan multiplier effect yang cukup hmm, signifikan juga bagi ekonomi kita gitu kan. hmm, UMKM bergerak, terus kemudian yang jualan UMKM bidang fashion atau bukan bidang makanan itu maju, itu bisa menggerakkan ekonomi lokal gitu. Nah, hmm. memang yang sangat saya sayangkan itu adalah masih banyaknya barang-barang impor gitu. Oh, Barang-barang impor oke. yang ada di e-commerce kita itu kan banyak sekali kan. Ya, ya. Bahkan hitungan kita itu 90% lebih itu adalah barang-barang yang dari impor gitu. Bukan ini ya, 90% Mas. hmm, Oke. barang-barang Oke. barang-barangnya ya, Hmm, barang-barang yang ada di e-commerce itu barang impor, hmm. walaupun yang jual bukan orang luar gitu, yang jual Oh, oke. orang lokal nih, pedagangnya seller lokal gitu, tapi Hmm, barang-barangnya barang impor, itu kan sama aja kan sebenarnya kan. betul. Iya. Nah, makanya kita lihat kan seperti itu, dan yang jadi perdebatan kan sebenarnya kan di luar itu adalah masih seller lokal sama seller luar gitu kan, yang Iya. dibahas kan seperti itu kan, Iya. impor secara langsung gitu kan, cross border e-commerce gitu. Tapi Iya. masalahnya adalah ya walaupun dia seller lokal, tapi dia barangnya barang dari China juga gitu kan. Jadi kayak semacam ya itu nggak pernah dibahas sih sebenarnya itu, tapi itu penting banget sih Mbak. Baik, kan Kementerian Perdagangan dan juga kementerian-kementerian lain ini sebenarnya sudah menyuarakan bangga buatan Indonesia, minta barang-barang lokal itu dipromosikan lebih Hmm, utama oleh toko-toko e-commerce kita. Itu jalan nggak sih Mas? jalan, kalau belanja Hmm, buatan itu jalan programnya, hmm, tapi sekali lagi hmm. konsumer kita adalah berdasarkan consumer. Ketika barang lain itu lebih murah, mereka pasti akan membeli itu. Oke. Ber- Kuncinya itu sih. Baik, berarti ini nggak bisa kita atur dari sisi e-commerce aja, tapi kita juga harus bersaing nih jual barangnya yang berkualitas, tapi harganya juga terjangkau dong ya. Kita jangkau ya. Kalau perlu sebenarnya yang dari luar itu, yang dari dalam itu Hmm, biaya transportasi, biaya kirim dan sebagainya itu harus murah gitu kan. Nah, hmm, bayangin biaya kirim dari China ke Banten, ke Serang itu hmm. lebih murah daripada biaya kirim Flores ke Banten gitu kan. Udah sama-sama Oh Indonesia ya, juga gitu kan. ya, Tapi ya. China itu dia bisa lebih murah. Itu kenapa gitu kan? Itu kan harus dipecahkan juga sama pemerintah. Baik, Mas Nailul Huda, kalau Mas Nailul sendiri melihatnya PR terbesar dari e-commerce Indonesia itu apa sih sekarang? Apakah masih perlu jor-joran memberikan diskon dan ongkir untuk menggayat lebih banyak masyarakat beli menggunakan e-commerce, Mas? Atau sekarang tuh PR lebih ke efisiensi, Mas? Gimana caranya supaya uh, jasa layan antar barang ini jadi lebih efisien dan lain-lain, Mas? Ini menurut Mas Nailul Huda ini seperti apa? Yang pertama adalah bagi pelaku e-commerce gitu ya, pelaku e-commerce Mm-mm. itu memang harus sustain. Oh, Jadi memang harus strategi yang sustain gitu. mm-mm. Strategi yang sustain ini ya kita nggak bikin sebenarnya e-commerce lokal ini pertumbangan gitu. Mm-mm. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah dari sisi logistik sebenarnya
pemerintah harus juga bisa untuk menurunkan biaya logistik kita gitu. Biaya Ya. logistik kita ini kan cukup tinggi banget ya Mbak Ya. Mercy ya kalau kita lihat ya. Nah, Mhm. ini sebenarnya kita bisa turunkan lebih dalam lagi gitu. Iya. Kita bisa melihat kan kalau misalkan ini untuk dari Flores ke Banten ke Serang itu ya, itu bisa lebih murah daripada China ke Serang gitu. Iya Nah itu iya. bagaimana caranya ya? Caranya ya harus menghapuskan pungli dan sebagainya, atau Mhm. membuat kapal yang lebih efisien dan sebagainya. Itu pasti akan ada jalannya sih. Ada jalannya sih. Tinggal bagaimana nih pemerintah tuh mau untuk menurunkan biaya logistik kita. Ya, Baik. yang ketiga adalah dari sisi UMKM kita memang harus bisa upscaling Mhm. upscaling usahanya, bahwa ya memang kalau kita lihat dengan skala usaha yang seperti ini memang skala bersaing di sisi harga maupun kualitasnya. Makanya saya berharap sebenarnya sih ada dari UMKM kita ada effort untuk lebih me- memproduksi barang dengan kualitas yang bagus tapi dengan biaya yang lebih murah. Oke, memproduksi kualitas yang lebih bagus Bersaing, tapi bersaing harganya lebih ya. murah, lebih bersaing dengan produk-produk Iya, benar walaupun itu sulit ya sekali. Mas sepertinya untuk dilakukan. Ya, Ya ya. ya, kita harus optimis, Pak. Kita harus optimis. Baik. Mas Nailul Huda, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. ngobrolnya di sore hari ini bersama kami Ya, MG Radio Network. Mas Nailul, salam sehat, selamat kembali beraktivitas Mas.